Shalom, selamat malam jemaat-jemaat semuanya. Kita akan masuk di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Mari mengambil saat teduh. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi hidup ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk malam hari ini, untuk kami dapat menggunakan waktu ini untuk kami bersekutu bersama dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Kami mohon kepadamu supaya setiap firman, baik dari pujian, dari renungan, maupun juga dari doa-doa yang kami naikkan, itu semua kami mendapatkan firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam iman dan kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Selanjutnya kita akan mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan: jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Fokus perenungan kita pada malam hari ini terambil di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan 6 ayat ini memberikan sebuah doktrin yang penting mengenai kesatuan tubuh Kristus dan setiap kita yang sudah dipanggil menjadi umat Allah. Saya bacakan lagi ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam suasana kemerdekaan RI yang ke-76, saya sempatkan beberapa waktu ini untuk mencari beberapa artikel mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Satu artikel yang saya temukan di dalam sebuah link di internet itu mengatakan sebuah pertanyaan. Mengapa bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Belanda itu sangat lama sekali, 350 tahun. Begitu menurut info yang kita dengarkan atau dapatkan selama ini. Selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Dan selama 350 tahun ini bangsa Indonesia tidak dapat dengan merdeka atau dengan leluasa menikmati hasil bumi yang begitu banyak dan melimpah yang ada di negara Indonesia. Satu kali kita melihat bagaimana Belanda pertama kalinya datang ke Indonesia itu sebenarnya bukan untuk tujuan perang dan juga menjajah Republik Indonesia, bukan. Ternyata saudara sekalian, pertama kali bangsa Belanda datang ke Indonesia tujuannya adalah untuk berdagang. Waktu itu ada sebuah perusahaan Belanda, perdagangan Belanda yang bernama VOC. Nah, VOC itu adalah sebuah perusahaan dagang dari Belanda yang mengutus para orang-orangnya untuk
datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Tetapi ketika mereka melihat Indonesia begitu kaya dan begitu luas daerahnya, maka timbullah di pikiran mereka untuk mereka merampas segala apa yang dipunyai oleh Indonesia ini. Bahkan ketika mereka melakukan hal itu disebabkan salah satunya karena orang-orang di Indonesia atau orang-orang yang menjadi pembesar pada saat itu menolak untuk melakukan perdagangan monopoli. Mengapa demikian? Karena ketika bangsa Belanda waktu itu ingin melihat hasil yang melimpah itu, mereka berpikir, harus dikuasai dengan baik. Ayo, kamu harus memonopoli ini. Sehingga harga yang ditawarkan itu dapat diatur oleh pemerintah Belanda. Tetapi orang-orang Indonesia pada saat itu menolak hal itu. Mereka menginginkan perdagangan bebas yang normal seperti biasa. Jadi kalau ada negara lain selain Belanda, tetap mereka melayani dan menjual hasil rempah-rempah tersebut kepada negara yang lain. Sehingga harga dari hasil bumi itu bukan Belanda yang mengatur, tetapi orang Indonesia yang mengatur. Karena tidak puas dengan hal ini, maka bangsa Belanda akhirnya mengutus para prajurit mudanya untuk menjajah bangsa Indonesia, sehingga akhirnya hasil rempah-rempah itu betul-betul dapat dinikmati sepenuhnya oleh Belanda. Saudara sekalian, ini adalah awal cerita bagaimana Belanda masuk untuk menjajah Indonesia. Tetapi pertanyaannya masih belum dijawab tadi. Mengapa begitu lama Indonesia itu mencapai kemerdekaannya? Salah satunya karena ada prinsip kedaerahan. Kalau kita sejak kecil belajar tentang sejarah atau tentang pelajaran IPS di SD, kita mengenal yang namanya adalah prinsip kedaerahan. Prinsip kedaerahan inilah yang semakin mempersulit bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Karena apa? Karena negara Indonesia ini sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, sangat luas, dipisahkan oleh lautan yang begitu besar jumlahnya. Karena itu saudara sekalian, ketika satu daerah itu diserang, maka wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang lain itu akan diam saja. Mereka tidak akan memberikan bantuan kepada wilayah lain kalau mereka dijajah. Ketika misalnya Pulau Jawa dijajah, maka pulau-pulau yang lain itu merasa tidak berkewajiban untuk membantu Pulau Jawa supaya mengusir penjajah dari Pulau Jawa tersebut. Mereka berpikir, loh itu kan wilayahmu, itu kan pulaumu sendiri. Ini aku masih aman. Kita tidak mau cari masalah. Nanti kalau aku ikut campur, aku ikut membantu kamu, nanti masalah itu justru datang ke wilayah saya. Ini adalah salah satu faktor sehingga bangsa Indonesia itu sangat kesulitan untuk meraih kemerdekaannya. Karena mereka tidak bersatu. Mereka seakan-akan lupa bahwa antara satu pulau di Indonesia dengan pulau yang lain itu sebenarnya sama kok. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Karena itu saudara sekalian, faktor ini semakin memperlambat bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Belum selesai masalah itu, di dalam bangsa Indonesia sendiri pun juga mereka berpikir bahwa aku ini lebih baik sukunya daripada suku yang lain, sehingga makin memperparah orang-orang yang ada di Indonesia ini
untuk bisa menyatukan diri mereka melawan penjajah. Demikianlah faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat lama, sampai 350 tahun untuk meraih kemerdekaan. Dan apakah kesalahan mereka bersifat kedaerahan ini, apakah bisa terhindari dari setiap kita umat-umat Tuhan di gereja? Ternyata sayangnya adalah tidak, saudara. Gereja juga mengalami hal yang sama seperti hal tersebut. Mereka berpikir bahwa kamu itu memang percaya kepada Tuhan, tetapi kamu beda dengan aku. Misal, status sosial, status pendidikan, lalu berasal dari keluarga mana, itu menentukan segalanya, lebih dari kita ini satu iman dan satu Tuhan. Nah, saudara sekalian, demikianlah sifat tidak bisa bersatu itu pun juga timbul dan terjadi di dalam sebuah persekutuan umat Tuhan. Karena itu di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Paulus dengan jelas mengatakan dan memberikan sebuah ajaran yang penting, bahwa kamu ini sebenarnya mempunyai satu hal yang lebih prinsip untuk bisa bersatu. Tetapi mengapa mereka justru tidak menghiraukan hal-hal yang prinsip itu? Justru mereka menghiraukan atau menganggap hal-hal yang tidak prinsip atau perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip itu menjadi lebih penting daripada hal yang prinsip. Demikian juga yang terjadi di dalam kota Efesus. Waktu itu mereka mengatakan bahwa ada begitu banyak hal yang mereka itu memandang, aku berbeda loh sama kamu. Meskipun kita ini sama-sama anak Tuhan, umat Tuhan, tetapi masih ada banyak perbedaan. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang karunia rohani. Nah, ini salah satu contohnya. Karunia rohaniku ini lebih hebat loh. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada karunia rohanimu. Kalau jumlahmu sedikit, tidak boleh ya kamu bergaul dengan saya. Aku sudah mempunyai satu kelompok sendiri yang punya karunia rohani begitu banyak. Dan karunia rohaninya sama. Kalau kamu karena tidak sama, berarti jangan masuk sini ya, atau jangan kumpul-kumpul dengan saya. Kamu cari aja kelompok yang lain yang mempunyai kesamaan dengan kamu. Lalu apa lagi perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka itu menganggap bahwa hal-hal duniawi mereka ini seperti suku, kebudayaan, dan juga latar belakang menjadi sebuah hal yang penting untuk memperlihatkan keperbedaan di antara umat Tuhan. Paulus melihat hal ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan gereja. Karena itu di dalam pasal yang keempat dimulai dengan ayat yang pertama, Paulus itu memberikan sebuah nasihat bahwa hidupmu adalah sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Paulus pertama kali mengingatkan mereka, kalau kamu mempunyai perbedaan-perbedaan, betul itu memang kamu berbeda dengan orang yang lain. Tetapi ingat, kamu itu dengan orang yang lain mempunyai satu kesamaan. Apa itu? Kamu telah dipanggil oleh Tuhan. Dan seharusnya kamu hidup berpadanan sesuai dengan panggilan yang sudah Kristus berikan kepada kamu semua. Nah, pertanyaannya, apa panggilan itu? Tentu saja panggilan itu secara sederhana itu dapat dimengerti sebagai orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu telah dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Apakah cukup sampai di situ? Belum, saudara. Maksud dari Paulus juga di dalam ayat yang pertama, ini pun juga mengandung sebuah arti.
Apa itu? Ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan, sekarang statusmu, identitasmu adalah sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Maka selama kamu hidup di dunia, kamu pun juga mempunyai suatu panggilan. Apa itu? Semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Itulah panggilan setiap kita semua. Saya dan jemaat-jemaat semuanya. Selama hidup kita hidup di dunia ini, maka panggilan itu terus-menerus kita harus usahakan, yaitu apa? Supaya kita hidup serupa dengan Kristus. Tetapi masalahnya, ada begitu banyak orang-orang percaya memang mengerti hal itu, tetapi mereka tidak mau melakukan. Karena itu mereka tidak dapat menyatukan diri mereka. Ada perpecahan, ada pertengkaran, ada konflik di dalam persekutuan orang percaya. Apakah masalah itu hanya terjadi zaman dulu saja? Enggak. Zaman hari ini pun juga masih begitu banyak kita temui orang-orang yang adalah orang percaya itu masih tidak dapat menyatukan apa yang menjadi kesamaan mereka secara prinsip. Padahal seharusnya ketika kita sama-sama mempunyai satu Tuhan dan satu iman, maka kita seharusnya lebih mudah menyatukan diri kita. Tetapi justru hal-hal yang tidak prinsip itu menghalangi persatuan di antara orang percaya. Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang hidup di dunia ini? Seorang teman saya dari Surabaya, dari GKT Nazaret, dia itu mempunyai sebuah klub mobil. Jadi kumpulan pemilik mobil. Pemilik mobil apa? Pemilik mobil Mercy klasik. Nah, kalau kita lihat Mercy itu ada yang tipe klasik yang begitu banyak dicari orang karena mereka berpikir, wah ini adalah mobil antik ini. Nah, mereka itu mempunyai sebuah klub yaitu Mercy klasik. Jadi kira-kira tahun 70 atau 80-an. Satu kali saya bertemu dengan teman saya itu, lalu saya tanya, wih, iya ya, meskipun Mercy-mu ini tahun 80-an, tapi saya lihat, wih, masih bagus loh, masih terawat, dan masih bisa ngebut kalau di jalan tol. Wah, hebat sekali. Saya mau tanya, misal ini ya, misal kalau saya punya Mercy tahun 2010 misalnya, boleh enggak saya gabung di klubmu itu? Ya gak oleh loh, wong ini sudah jelas kok Mercy klasik. Kalau tahun 70, 80 boleh. Nah kalau tahun di atas 90, bahkan kayak misal Mercy tahun 2010, ya enggak boleh. Loh, padahal kan sama mereknya. Mercy loh sama. Iya, tapi kalau 2010 nanti ikut klub yang lain, yang Mercy tipe terbaru. Tapi kalau yang 70-80, ya ini khusus yang klasik, yang model tua. Bayangkan saudara, orang-orang di dalam dunia saja dapat melihat bahwa mereknya ini sama, tetapi tipenya beda. Sama-sama Mercy, betul. Tapi beda tipe, beda tahun, beda model. Karena itu kamu tidak diterima di dalam klub ini. Gereja ternyata juga melakukan hal seperti ini. Mereka berpikir hal-hal perbedaan yang tidak prinsip justru semakin memperparah keadaan ini. Saudara sekalian, Paulus menasehatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita ini adalah satu di dalam Kristus, maka seharusnya dikatakan ada kesatuan roh. Dan kesatuan roh itulah yang harus diusahakan untuk terus dipelihara oleh ikatan damai sejahtera. Itu di dalam ayat yang ketiga. Paulus menasihatkan setiap kita
bahwa kita ini seharusnya satu roh kok di dalam Tuhan. Karena apa? Karena sama-sama adalah Roh Kudus yang memberikan pertobatan bagi setiap kita orang-orang percaya. Dulu kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi melalui karya Roh Kudus, sekarang kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Dan dasar ini sangat kuat ketika Paulus memperlihatkan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kita ini mempunyai ada begitu banyak dasar dan prinsip untuk kita dapat bersatu di dalam Tuhan. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa dari semua. Saudara, ternyata kesamaannya lebih prinsip daripada perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Karena itu kita sebagai gereja, janganlah kita mengulangi kesalahan-kesalahan ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Ketika mereka, orang-orang terdahulu kita, nenek moyang bangsa Indonesia, melakukan kesalahan dengan melihat perbedaan lebih penting daripada persatuan, maka seharusnya gereja yang mempunyai kesamaan jauh lebih prinsip dan jauh lebih banyak kesamaannya, janganlah kita mengulangi hal yang sama seperti kesalahan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Mari kita sebagai gereja, untuk kita boleh hidup bersatu, karena kesamaan kita di dalam Tuhan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih prinsip. Karena itu, marilah kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi ini, janganlah kita mementingkan keperbedaan kita, melainkan kita tetap melihat bagaimana saya dengan orang yang lain sesama jemaat Tuhan, kita satu iman dan kita mempunyai satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang berkarya untuk setiap kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita terus mewujudkan kesatuan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk firman-Mu hari ini, supaya mengingatkan kami, untuk kami boleh terus mengingat bahwa kami telah dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, setiap kami yang mungkin mengutamakan keperbedaan kami, kiranya Engkau mengubahkan hidup kami supaya persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan itulah yang terus kami wujudkan melalui kehidupan bergereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari saudara, kita akan melanjutkan dengan menaikkan beberapa pokok doa. Hari ini kita akan menyampaikan 3 pokok doa. Kita akan bersama-sama berdoa di rumah masing-masing. Saya yang akan memimpinnya. Mari saudara, kita akan masuk di dalam pokok doa yang pertama. Pokok doa yang pertama sesuai dengan pengajaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kita sebagai gereja adalah satu persekutuan, satu anggota tubuh Kristus. Karena itu janganlah kita ada perselisihan atau pertengkaran di dalamnya. Marilah kita terus bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa, menyerahkan untuk diri kita masing-masing sebagai gereja. Gereja Tuhan, kita harus bersekutu dan bersatu. Kita akan berdoa supaya kita terus diberikan hikmat dan pimpinan Roh Kudus, supaya kita dapat terus bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita terus dapat melalui kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang dapat mengenal Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk diri setiap kami masing-masing yang sudah mendengarkan pengajaran firman-Mu, bahwa kami adalah umat-Mu. Kami harus tetap bersatu. Kami dapat tetap bersekutu satu dengan yang lain, karena kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami satu di dalam Tuhan. Engkau sebagai kepala kami. Kami adalah sebagai anggota tubuh Kristus. Kami mohon kepadamu Tuhan. Mungkin sekarang kami sedang mengalami pertengkaran atau sengketa di antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengubahkan kami, supaya kami terus dapat dimampukan untuk kami dapat melaksanakan pengajaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu khususnya untuk gereja kami, GKT Banyuwangi, supaya Engkau terus persatukan kami untuk kami dapat saling menopang satu dengan yang lain. Yang kuat imannya, menolong yang lemah imannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah kami dapat saling menopang satu sama lain, kami dapat saling menguatkan, supaya kami dapat bertumbuh semuanya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua. Kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan 76 tahun kemerdekaan bagi bangsa ini. Saudara sekalian, kita terus berdoa. Sekarang kita berjuang bukan lagi melawan penjajah dari bangsa asing, tetapi kita terus berjuang untuk mewujudkan dan memakai waktu kemerdekaan ini untuk dapat membangun semua masyarakat Indonesia dan segala infrastruktur
yang diperlukan bagi negara ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membaca sebuah berita. Ternyata di dalam masa pandemi ini masih ada begitu banyak pembangunan infrastruktur yang terjadi di dalam negara kita ini. Salah satu yang paling luar biasa adalah pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera, dari kota Lampung sampai kota Aceh. Sekarang sampai hari ini telah terbangun 500 km sekian, tetapi pembangunannya masih begitu panjang karena Sumatera itu adalah pulau yang sangat besar. Lalu juga ada jalan Trans Papua yang sudah beberapa waktu yang lamanya sudah dapat dinikmati oleh masyarakat di tanah Papua. Kita terus berdoa untuk penyelesaian pekerjaan. Lalu juga kita terus berdoa untuk pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini. Beberapa hari yang lalu Presiden kita, Bapak Jokowi, telah menerapkan aturan untuk menurunkan harga tes PCR, lalu juga untuk tes antigen, sehingga harganya dapat ditekan untuk lebih murah lagi. Lalu juga untuk proses pendapatan hasilnya itu paling tidak maksimal 1 kali 24 jam. Saudara, ada begitu banyak pekerjaan yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mari kita sebagai warga negara Indonesia terus berdoa mendukung mereka, dan melalui diri kita terus dipakai oleh Tuhan untuk terus mewujudkan kesatuan dan pembangunan di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami terus berdoa menyerahkan untuk 76 tahun Dirgahayu kemerdekaan Indonesia boleh kami nikmati dan rasakan. Kami mohon kepadamu Tuhan, untuk tahun-tahun Dirgahayu kemerdekaan selanjutnya, boleh kami dapat terus tingkatkan rasa cinta kami kepada negara kami ini. Kami terus berdoa menyerahkan untuk pembangunan yang ada di segala bidang yang terus dilakukan oleh para pemerintah, baik itu membangun rakyatnya untuk dapat tetap sehat dan tetap pintar. Lalu juga ada pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian di semua pulau yang ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan menyerahkan supaya pemerintah dapat terus bekerja keras untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun juga rindu untuk dipakai untuk dapat mewujudkan rasa cinta kami kepada Indonesia ini. Dan kami terus berdoa menyerahkan melalui setiap hal yang kami lakukan itu dapat membangun negara kami Indonesia ini untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa menyerahkan untuk STT Aletheia. Jumat yang kemarin tanggal 13 Agustus, STT Aletheia baru saja melaksanakan wisuda secara online. Ada 2 angkatan yang diwisuda, yaitu angkatan ke-47 dan 48 yang sudah diwisuda. Kita terus berdoa menyerahkan untuk STT Aletheia sebagai sekolah gerejawi untuk membina para mahasiswa supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan baik di bidang mereka masing-masing dan di tempat mereka masing-masing. Kita juga terus berdoa karena di dalam masa pandemi ini para mahasiswa itu tidak bisa melaksanakan praktek weekend. Kalau dulu ketika saya masih kuliah dan di tahun-tahun sebelum pandemi, itu hari Sabtu dan Minggu mahasiswa akan diutus untuk pelayanan di gereja-gereja, supaya mahasiswa dapat terlatih dan ada pengalaman di dalam pelayanan. Tetapi di masa pandemi ini mereka tidak dimungkinkan untuk diutus ke gereja-gereja pada hari Sabtu dan Minggu untuk praktek weekend. Kita terus berdoa
untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di kampus. Mereka Sabtu Minggu juga harus melaksanakan ibadah di chapel dan juga di auditorium. Kita terus berdoa supaya mereka melalui hal ini dan di dalam setiap keterbatasan ini, mereka dapat terus dipakai oleh Tuhan untuk setia melayani. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Jumat yang kemarin STT Aletheia baru saja melaksanakan wisuda secara online. Kami berdoa untuk setiap lulusan yang sudah diwisuda ini di dalam melanjutkan pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing. Kiranya Engkau pakai Tuhan, supaya mereka dapat terus memberitakan Injil Tuhan, membawa jemaat-jemaat mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk para mahasiswa yang sekarang sedang menempuh studi di STT Aletheia, tetapi mereka tidak dimungkinkan untuk Sabtu dan Minggu untuk diutus pelayanan weekend di berbagai gereja. Kami berdoa Tuhan menyerahkan supaya perkembangan kehidupan mereka di dalam pelayanan boleh terus Engkau berkati dan pakai Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan yang harus mereka hadapi saat ini, mereka akan kekurangan pengalaman untuk pelayanan selama mereka kuliah. Tapi biarlah Engkau yang menolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat terus menempuh studi mandiri ataupun juga belajar secara mandiri, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan para dosen yang mengajar, lalu juga untuk Ibu Pendeta Feby dan juga untuk Pendeta Gumulya yang melaksanakan studi lanjut S3 di Jakarta. Kiranya Engkau yang menolong mereka, supaya mereka berdua dapat menyelesaikan studi yang ada, sehingga ilmu yang didapatkan itu dapat membawa manfaat yang besar bagi mahasiswa yang diajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.